Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan Laboratorium dalam Pemeriksaan TB di UPTD Puskesmas Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Hairul Syekh MSI selaku coach saya, Bapak Ardi Taufik Simanjuntak SE MAK sebagai penguji, dan Dr. Ahmad Kamal sebagai mentor saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalina Bursiboro, AMD AK, dengan jabatan pelaksana terampil peralatan laboratorium kesehatan di Puskesmas Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 26 Kelompok 1 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi ditetapkannya judul ini adalah yang pertama, ASN berakhlak. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi profesi analis laboratorium. Yang ketiga, rangkaian proses pemeriksaan laboratorium. Dan yang keempat, proses praanalitik pada pasien TB yang belum optimal. Salah satu tujuan dilaksanakannya Latsar ini adalah untuk membentuk ASN yang berakhlak dalam menerapkannya di lingkungan pekerjaan nantinya. Hal yang kedua yang melatar belakangi judul rencana aktualisasi saya adalah tugas pokok dan fungsi profesi. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 370/Menkes/SK/3 Romawi/2007, ada beberapa yang menjadi tugas pokok dan fungsi profesi analis laboratorium. Namun, yang berhubungan langsung dengan rencana aktualisasi saya adalah melaksanakan uji analitik terhadap regen dan spesimen, dan merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan laboratorium. Pelayanan melalui pemeriksaan laboratorium terdiri dari serangkaian proses yang saling terkait. Proses pemeriksaan di laboratorium terdiri menjadi 3 tahap, yaitu praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Tahap praanalitik merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan sebelum sampel dianalisis. Tahap praanalitik meliputi permintaan pemeriksaan oleh klinis, persiapan pasien, pengambilan spesimen, dan transportasi spesimen. Tahap analitik meliputi persiapan regen, media atau sampel, pemeriksaan serta pembacaan hasil. Tahap pasca analitik meliputi pencatatan dan pelaporan hasil. Masing-masing tahap memiliki peluang terjadinya kesalahan dan kontribusi kesalahan terbesar yaitu pada tahap pra-analitik. Maka pada tahap pra-analitik ini sangat penting diperhatikan. Hal itu karena pada tahap ini merupakan kunci awal dimulainya pemeriksaan laboratorium sampai dikeluarkannya hasil laboratorium. Selanjutnya, pada tahun 2021 sampai September 2022, menurut data, kasus penderita TB di daerah Kecamatan Sosopan yang mau diobati serius berada pada jumlah 20 orang. Namun, dalam pengobatannya masih ditemukan pasien yang belum tepat pada proses praanalitik, yaitu persiapan pasien dalam pengambilan sampel berupa sputum atau dahak. Berikut dapat kita perhatikan melalui presentasi diagram pasien penderita TB di kawasan Puskesmas Sosopan, yaitu sebesar 35% pasien yang masih salah di dalam proses praanalitiknya. Maka, melalui identifikasi isu dengan metode APKL dan USG, ditentukanlah isu prioritas atau core isu, yaitu belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP pemeriksaan TB atau tuberkulosis di UPTD Puskesmas Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Berikutnya, dari isu yang terpilih, maka ditetapkanlah gagasan dan kegiatan kreatif, yaitu peningkatan pelayanan laboratorium dalam pemeriksaan TB di UPTD Puskesmas Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Adapun kegiatan kreatif yang akan saya laksanakan di tempat pekerjaan saya adalah yang pertama, membuat dan mengoptimalkan pojok dahak sebagai tempat mengeluarkan dahak. Yang kedua, membuat dan mengimplementasikan poster tata cara mengeluarkan dahak pada tempat pojok dahak. Yang ketiga, membuat poster pedoman dan mengimplementasikan langkah-langkah pembuatan sediaan dahak. Yang keempat, membuat alur pemeriksaan TB dekat ruang tunggu pasien. Dan yang kelima, membuat formulir penilaian kualitas sediaan dahak yang baik sebagai bahan evaluasi, yang nantinya akan dikerjakan untuk bahan evaluasi petugas laboratorium. Kegiatan pertama, membuat dan mengoptimalkan pojok dahak sebagai tempat mengeluarkan dahak. Terdapat 5 tahap kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan core value ASN berakhlak, dan output yang dihasilkan yaitu terwujudnya tempat khusus untuk pasien penderita TB. Kegiatan yang kedua adalah membuat dan mengimplementasikan poster tata cara mengeluarkan dahak pada tempat pojok dahak.
Terdapat 4 tahap kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan core value ASN berakhlak, dan output yang dihasilkan adalah poster akan ditempelkan pada tempat pojokan dahak. Kegiatan yang ketiga adalah membuat alur pemeriksaan TB dekat ruang tunggu pasien. Terdapat 3 tahapan kegiatan yang akan diimplementasikan berdasarkan core value ASN berakhlak, dan output yang dihasilkan adalah alur pemeriksaan TB ditempelkan pada ruang tunggu pasien. Kegiatan yang keempat adalah membuat poster pedoman dan mengimplementasikan langkah-langkah pembuatan sediaan dahak. Terdapat 3 tahapan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan core value ASN berakhlak, dan output yang dihasilkan yaitu poster pedoman atau langkah-langkah pembuatan sediaan dahak ditempelkan pada ruang praktik laboratorium. Dan kegiatan yang terakhir adalah membuat formulir penilaian kualitas sediaan dahak yang baik sebagai bahan evaluasi. Terdapat 4 tahapan kegiatan yang diimplementasikan berdasarkan core value ASN berakhlak, dan output yang dihasilkan yaitu formulir sebagai pegangan petugas untuk rekapitulasi evaluasi. Dari 5 kegiatan kreatif yang telah saya paparkan, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasinya adalah perwujudan dari tujuan dan sasaran dari Puskesmas Sosopan yang sehat dan mandiri, memberikan pelayanan prima dan berkualitas, memberikan pelayanan tingkat pertama yang bermutu, merata, dan terjangkau. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya kerjakan. Demikianlah pemaparan rencana aktualisasi yang akan saya kerjakan. Terima kasih.